Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini bertemu lagi dengan saya, Evitria Sagita, dalam membahas materi mengenai pendidikan Pancasila. Baik, hari ini kita akan mengulas materi mengenai elemen Pancasila pada fase E di unit kedua tentang materi penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari kita ikuti bersama. Sebelum kita memulai pembahasan kita, ada baiknya kita melakukan pretest terlebih dahulu untuk melihat sejauh mana kesiapan kita dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Silahkan dilihat dan dijawab pertanyaan yang kami sajikan. Oke, terima kasih sudah menjawab pertanyaannya. Kita lanjutkan materi kita hari ini ke pembahasan mengenai indikator ketercapaian tujuan pembelajaran untuk materi hari ini. Indikator tujuan pembelajaran kita untuk materi hari ini adalah yang pertama, setelah menonton video dan berdiskusi serta membaca buku dari berbagai sumber, peserta didik dapat memberikan contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, setelah menonton video dan berdiskusi serta membaca buku dari berbagai sumber, peserta didik dapat mengemukakan pendapat tentang bagaimana penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang ketiga, setelah menonton video dan berdiskusi serta membaca buku dari berbagai sumber, peserta didik dapat menganalisis karakter dan ciri-ciri kehidupan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Baik, materi kita hari ini adalah penerapan Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum itu, kita lihat video berikut ini. Ya, dari video itu, apa yang bisa kita lihat? Silahkan diamati bersama. Menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam hayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Pancasila harus dekat, harus hidup, dan dihidupkan dalam setiap kehidupan rakyat Indonesia. Saya Pancasila. Saya Pancasila. Saya Pancasila. Kamu?
Baik, itu setelah kita melihat video tadi, mari kita berdiskusi bersama. Menurut Ananda semua, seberapa Pancasilakah kita hari ini? Seberapa besar nilai Pancasila itu tertanam di dalam diri kita? Mari kita renungkan bersama, kita jawab. Sekiranya nilai itu bisa kita beri 50, 60, 70%, kita harus bisa merefleksikannya dan mengimplementasikannya dalam kehidupan kita. Silahkan Ananda jawab berapa nilai Pancasila Ananda. Setelah itu, hari ini kegiatan apa saja yang sudah Ananda lakukan yang merupakan pengimplementasian Pancasila? Kita mulai dari hal-hal kecil saja, seperti melaksanakan sholat subuh berjemaah di masjid, di rumah, ataupun secara mandiri di rumah. Berangkat sekolah, kita berpamitan dengan kedua orang tua, mencium punggung tangan kedua orang tua adalah bagian dari pengimplementasian Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang cukup sederhana. Yang ketiga, menurut Ananda, apakah orang-orang di sekitar Ananda sudah mengimplementasikan Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari mereka? Mari Ananda jawab pertanyaan tersebut dengan mengobservasi lingkungan sekitar Ananda. Dan yang terakhir, apa saja contoh kegiatan tidak mencerminkan implementasi Pancasila yang pernah Ananda lihat, temui, ataupun Ananda rasakan di dalam kehidupan Ananda? Mari kita analisa bersama. Yang pertama, apabila ada seseorang yang melakukan diskriminasi terhadap orang yang berbeda agama, apa yang akan Ananda lakukan? Silahkan Ananda jawab. Seperti apa reaksi Ananda ketika melihat orang lain mendiskriminasi agama yang berbeda dengan agama yang mereka anut? Kedua, apa yang akan Ananda lakukan jika salah satu teman atau tenaga Ananda ada yang tidak mau membantu orang lain yang mengalami musibah? Kira-kira apa yang akan Ananda lakukan ketika menghadapi situasi ini? Yang ketiga, bila Ananda dihadapkan dengan pilihan memilih antara membeli barang branded ternama buatan dalam negeri dengan produk luar negeri merek lokal, apakah produk manakah yang Ananda pilih? Produk branded merek luar negeri atau produk lokal merek dalam negeri? Yang keempat, apakah Ananda pernah memberikan usulan atau ide, namun ide atau usulan tersebut tidak diterima dalam suatu kegiatan musyawarah? Bagaimana reaksi Ananda terhadap hal tersebut? Yang keempat, jika Ananda adalah seorang laki-laki, apa Ananda dapat bersikap adil kepada rekan Ananda yang berlainan atau perempuan, dan juga sebaliknya? Ini memperlihatkan reaksi terhadap gender, bagaimana Ananda memandang atau memperlakukan orang lain yang berbeda kelamin dengan kita. Selanjutnya, silakan amati gambar-gambar yang akan saya tampilkan. Kedua gambar sebelum ini memperlihatkan bahwa masih terjadi perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai atau tidak mengimplementasikan nilai Pancasila. Ini terdapat pada sila pertama, yaitu bentuk penistaan agama atau memiliki perbedaan dengan agama lainnya, bisa juga dalam bentuk diskriminasi terhadap agama lain, sehingga menimbulkan perpecahan. Silakan amati gambar selanjutnya. Pada gambar ini kita bisa melihat bahwa ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, baik secara nyata maupun di media sosial, yang memperlihatkan perbuatan-perbuatan yang mendiskriminasi orang lain melalui perbuatan bullying ataupun perundungan yang dilakukan di media sosial yang berakibat buruk terhadap orang yang dirundung. Ini merupakan
perbuatan yang sangat tidak sesuai dengan nilai sila kedua. Keberadaan organisasi Papua Merdeka atau organisasi Gerakan Aceh Merdeka yang dikenal dengan GAM adalah bukti bahwa penerapan sila ketiga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia belum sepenuhnya terlaksana karena masih adanya gerakan-gerakan separatisme yang mencoba memecahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, gambar di atas memperlihatkan bahwa terjadi perbedaan pendapat, ide, dan usulan dalam sebuah musyawarah. Ini merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan pengimplementasian sila keempat. Yang terakhir, mengenai diskriminasi gender dan keadilan hukum, merupakan titik berat dari penerapan sila kelima, di mana di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita masih sering ditemui perbuatan-perbuatan yang memperlihatkan diskriminasi gender dan juga perbuatan yang memperlihatkan ketidakadilan hukum. Baik, untuk lebih memperdalam pemahaman Ananda, silakan lakukan diskusi tersebut di dalam kelompok kecil Ananda. Ini adalah topik-topik diskusi kita hari ini. Yang pertama, yang harus didiskusikan adalah silakan diskusikan dengan kelompok Ananda contoh kegiatan yang bisa Ananda prakarsai dalam mengukuhkan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kecilnya, 1. Ananda memprakarsai dibentuknya forum remaja masjid. Itu tandanya Ananda sudah berupaya untuk memperkukuh nilai Pancasila sila pertama. Yang kedua, apa yang dapat Ananda lakukan agar nilai-nilai Pancasila bisa diimplementasikan dengan baik? Ini diharapkan aksi atau reaksi Ananda ketika Ananda melihat adanya implementasian nilai-nilai Pancasila. Jadi, apa yang Anda lakukan? Bisa saja yang pertama mengkampanyekan di media sosial tentang nilai-nilai Pancasila atau bentuk-bentuk lainnya. Silahkan diskusikan hal ini di kelompok Ananda. Yang ketiga, adalah Ananda harus bisa mencari contoh perilaku yang mencerminkan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dari contoh-contoh kecil yang Ananda lakukan di dalam lingkungan. Yang kedua, apakah dalam kehidupan sehari-hari kita sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila? Silakan Ananda jelaskan. Selanjutnya, jika penerapan Pancasila itu belum terimplementasikan dengan baik, apa penyebabnya dan bagaimana solusinya? Oke, setelah tadi kita melakukan diskusi, kita mereaksikan dari gambar dan video. Sekarang kita lakukan kegiatan post-test melihat sejauh mana pemahaman Ananda terhadap materi hari ini. Silahkan dibaca dan dikerjakan. Oke, itu mungkin saat ini itu saja materi kita hari ini mengenai penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hari ini Ibu akan memberikan satu buah pengetahuan mengenai Pancasila, bahwa Pancasila itu pernah dulu dikatakan oleh the founding father kita Muhammad Yamin yang mengatakan bahwa Pancasila itu tidak boleh dijadikan amal di bibir saja. Itu berarti pengkhianatan pada diri sendiri. Pancasila harus tertanam di dalam hati yang suci dan diamalkan dengan perbuatan. Sejak 5 Juli 1959, negara kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan dengan rumusan Pancasila yang tertera di dalamnya berlaku lagi.
Tetapi seperti dikatakan tadi, ideologi dan tujuan negara tidak berubah. Perubahan dalam pembuatan hanya memperkuat kedudukan Pancasila sebagai pedoman dan mempertajam tujuan negara. Info selanjutnya, Ananda tahu bahwa Indonesia satu-satunya negara di dunia dengan dasar negara Pancasila. Tidak ada negara lain di dunia yang memiliki dasar negara seperti Pancasila. Terima kasih atas perhatiannya hari ini, juga mengikuti pembelajaran kita secara online. Untuk itu silahkan Ananda kembali melakukan refleksi pembelajaran. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.